Halo Papi, hari ini kita akan bahas mengenai 99 value ya Pi. Ya nak. Wah, ini adalah satu topik yang menarik. Kan channel YouTube kita juga diberi nama 99 value Pi. Nah, memangnya 99 value itu apa sih Pi? Kita akan mulai dengan satu contoh di mana ada dua orang yang masing-masing diberi uang sebesar 100 juta rupiah. Kita sebut saja si A dan si B ya Pi. Lalu Pi? Si A memiliki manusia software atau Mensoft yang baik, sedangkan si B mempunyai Mensoft yang jelek. Pertanyaannya, setelah 1 tahun kemudian, apa yang akan terjadi dengan uang 100 juta milik si A dan si B tadi? Kemungkinan besar uang si A akan berkembang, sedangkan uang si B akan habis, Pi. Jawaban yang tepat, nak. Kenapa V bisa jawab seperti itu? V rasa karena tadi kan Papi ada bilang kalau si A punya Mensoft yang bagus, sedangkan si B tidak punya Mensoft yang bagus. Betul nak. Mensoft itu apa sih Pi? Papi akan jelaskan dulu ya. Di dalam diri manusia terdapat 3 bagian, yaitu tubuh yang Papi namakan Menhat, jiwa yang Papi namakan Mensoft, dan yang terakhir adalah roh. Penjelasan mudahnya seperti apa Pi? Menhat itu mencakup seluruh tubuh kita. Menhat juga mencakup pakaian seperti apa yang kita pakai, mobil atau sepeda motor seperti apa yang kita naiki, rumah seperti apa yang kita punya, berapa banyak uang yang kita miliki, dan lain sebagainya. Oh, jadi bisa dikatakan Menhat itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang ya Pi? Betul nak. Menhat itu memiliki bentuk fisik, bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Tetapi kalau Mensoft itu berbeda. Mensoft tidak memiliki bentuk fisik, tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pegang. Mensoft adalah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa manusia. Artinya, Mensoft mencakup perasaan kita, pikiran kita, dan juga kehendak bebas kita. Lalu bedanya dengan roh apa Pi? Ini 2 hal yang berbeda nak. Untuk roh, Papi masih dalam proses pembelajaran. Papi masih butuh waktu untuk merenungkan, atau bahasa kerennya, Papi sedang mengunyah hikmat dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan obrolan kita mengenai Mensoft ya Pi. Tadi kan Papi bilang kalau Mensoft tidak punya bentuk fisik. Lalu bagaimana caranya kita bisa menilai Mensoft dalam diri kita, Pi? Ini pertanyaan yang cukup sulit untuk Papi jawab. Karena memang ini adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak ada ukurannya, dan tidak bisa juga kita pegang. Sebenarnya, Papi sudah bergumul selama bertahun-tahun untuk mengerti hal ini. Papi bertanya ke Tuhan, tapi rasanya kok nggak dijawab-jawab. Papi mulai bergumul soal Mensoft waktu Papi pindah ke Grand Marina. Jadi Papi mengunyah tentang Mensoft ini sudah ada 10 tahunan ya. Papi ingat karena dulu awal Papi tinggal di Grand Marina, ada seorang dokter yang membuli Papi dengan memanggil Papi Menhat. Papi ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa khusus pasal ini Papi membutuhkan kepercayaan dari kalian kepada Papi. Karena jika kalian tidak percaya, ya nggak akan bisa mengambil pelajaran kali ini. Saya percaya Papi kok. Papi tahu JC, David, VV, dan Vivi sangat percaya Papi. Makanya pelajaran yang Papi berikan ke kalian akan masuk. Tetapi anak-anak yang lain kan perlu Papi beritahu dulu sejak awal. Demikian juga dengan orang tua dari anak-anak yang akan belajar dari Papi, sehingga mereka mantap bahwa pengajaran yang Papi ajarkan tidak sesat.
melainkan membawa seseorang menjadi manusia yang sukses versi Papi Kim. Oke, Pi, kita lanjutkan ya. Di dalam kehidupan yang keras ini, setiap orang harus menghadapi dan lulus dari ujian sekolah kehidupannya masing-masing. Tidak bisa menyuruh orang tua kita, saudara kita, atau mentor kita yang menyelesaikan ujian yang ada. Harus kita sendiri. Karena yang membentuk kita menjadi orang yang tangguh dan sukses ya, karena ujian-ujian ini. Juga karena value-value yang kita kumpulkan setelah memenangkan setiap ujian yang ada. V sudah paham kan? Paham, Pi. Setelah kita lulus, kita akan mendapatkan hadiah berupa value, kan? Ya, value-value yang kita kumpulkan setelah memenangkan ujian kehidupanlah yang akan membangun mensof kita. Berarti semakin banyak value yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin hebat mensof orang tersebut ya, Pi? Ya, semakin banyak value yang dimiliki oleh seseorang akan semakin baik. Cara melihatnya bagaimana, Pi? Ini opini Papi ya. Menurut Papi, value bisa dilihat dari buah-buah yang dihasilkan oleh hidup seseorang dan dari selisih jumlah value dengan umur orang tersebut. Maksudnya, Papi? Oke, satu-satu ya. Yang Papi maksud dengan buah-buah dalam hidup seseorang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi, Ve? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukankah ini buah-buah roh ya, Pi? Ini berlaku juga untuk umum. Ya, ini untuk semua orang, Nak. Ini bukan monopoli orang yang kenal Tuhan saja. Sekarang Papi tanya ke V. Memang orang yang tidak kenal Tuhan tidak punya kasih, tidak punya sukacita, dan teman-temannya? Punya sih, Pi. Tapi mungkin kadarnya berbeda ya, Pi? Tepat, Nak. Ini kan buah-buah yang baik. Kalau buah-buah yang jelek, apakah ada juga, Pi? Ada, Nak. Tetapi semuanya berlawanan dari buah-buah roh, yaitu kebencian, kesengsaraan atau penderitaan, perselisihan, ketidaksabaran, kekejaman, kejahatan, ketidaksetiaan, kekerasan, dan nafsu yang tak terkendali. Oh, oke, Fis makin paham. Lalu tadi Papi bilang bahwa value seseorang ditentukan oleh selisih jumlah value dan umur seseorang. Memang kaitannya apa, Pi? Ini hikmat yang Papi dapatkan dari Tuhan, bahwa ukuran value seseorang itu sama dengan umur orang tersebut. Berarti kalau sekarang V umur 24 tahun, seharusnya V punya 24 value, gitu, Pi? Ya, seharusnya value seseorang sama dengan umur jasmaninya. Tapi menurut Papi jumlah value V sudah di 38 atau 39-an. Kok bisa, Pi? Untuk orang yang mempunyai mensof yang baik, pasti jumlah value-nya lebih banyak daripada umurnya. Dan sebaliknya, orang yang mempunyai mensof yang jelek, jumlah value-nya lebih sedikit dari umurnya. Kenapa Papi menilai V sudah hampir 40 jumlah value-nya? Ingat gak, Papi pernah mengatakan seorang Papi sebaiknya sudah memiliki value 40. V juga sudah layak memberikan pelajaran layaknya seorang Papi. Tapi V kan perempuan, Pi. Seorang Papi kan mestinya laki-laki. Ya, kalau ada tambahan guru emang nggak boleh. Papi tetap berharap akan muncul 12.000 Papi di negeri ini. Tapi kan Papi tidak boleh melarang jika kaum wanita juga ikut andil mendidik anak-anak bangsa. Kadang beberapa wanita bisa lebih unggul loh daripada pria. Wah, satu kehormatan loh, Pi. Kalau sampai V diperbolehkan ikut dalam memperjuangkan masa depan anak-anak bangsa ini, V akan berusaha sebaik yang V bisa. Mantap, Nak. Yuk kita lanjut yang tadi. Maksud Papi, selisih jumlah value dengan umur itu berarti
Jika value seseorang lebih sedikit dari umurnya, maka orang tersebut disebut loser atau pecundang. Semakin lebar selisihnya, semakin loser ya. Dan sebaliknya, jika value seseorang lebih banyak dari umurnya, maka orang itu disebut winner atau pemenang. Dan semakin lebar selisihnya, orang tersebut semakin sukses. Gitu ya, Pi? Sip. Terus value dalam diri seseorang ada maksimalnya nggak, Pi? Jumlah maksimal value seseorang adalah 99 value, nak. Kenapa, Pi? Karena tidak ada yang sempurna. Kalau 100 kan sempurna. Oke. Tapi kalau V tidak salah, Papi pernah bilang bahwa ada ribuan value. Tapi kok Papi batasi hanya 99 saja, Pi? Ya, Papi jelaskan ya. Value memang ada ribuan. Tapi karena umur manusia nggak sampai ribuan, ya Papi batasi hanya 99 aja. Nah, value yang jumlahnya ribuan itu Papi saring dengan grade dan fase kehidupan. Kita bahas yang grade dulu ya. Seperti di tabel total kekayaan. Value di grade 4 pasti berbeda dengan value di grade 7 dan grade-grade lainnya. Karena sebuah value memiliki kedalaman dan ketinggian yang berbeda-beda. Contohnya, Pi? Contohnya soal value disiplin. Seorang anak sekolah akan berbeda grade-nya dengan value disiplin seorang tentara. Contoh lainnya, value kerja keras. Seorang buruh, tukang panggul barang pasti berbeda dengan value kerja keras seorang pekerja kantoran. Betul juga ya, Pi. Value menjaga kesehatan untuk satu orang dengan orang lainnya juga pasti berbeda-beda ya, Pi. Ada yang cukup dengan memenuhi kebutuhan kalori harian saja. Ada yang memperhatikan makrogizi dan mikrogizinya. Ada yang mengonsumsi berbagai macam vitamin, ada yang mengonsumsi jamu juga, dan lain sebagainya. Ini baru untuk orang-orang yang biasa, Pi. Kalau untuk atlet, pasti beda lagi kan? Ya, oleh karenanya value yang berjumlah ribuan itu selain dibatasi oleh grade, juga dibatasi oleh fase kehidupan manusia. Value seorang anak di fase persiapan hidup dari usia 0 sampai 19 tahun akan berbeda dengan value seorang kakek nenek berumur 70 tahun ke atas yang berada di fase persiapan pulang. Demikian juga value orang-orang yang berada di fase produktif antara sesi pertama yang berumur 20 tahunan akan berbeda dengan orang di sesi-sesi lainnya. Papi kok bisa berpikir sampai sedetail itu? Bagaimana caranya, Pi? Papi ini kan hamba yang tidak berguna. Banyak saudara, teman-teman dekat, bahkan keponakan yang menganggap Papi ini seorang loser, hanya tukang mimpi. Kalau sudah bicara nggak bisa berhenti. Kalau sudah mengingini sesuatu, Papi tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Papi juga pendendam dan galak. Papi tidak mau sembarangan berteman dengan orang. Ketika Papi sudah tidak suka dengan orang, maka Papi akan memberi garis. Papi tidak akan melewati garis tersebut dan juga tidak akan membiarkan orang lain melanggar garis yang sudah Papi buat. Bahkan jika ada yang menyalip Papi di jalan, waktu Papi nyetir mobil, Papi bisa panas dan mengejar orang itu, kemudian menyalipnya. Papi orangnya juga keras kepala, jadi banyak orang yang gak suka sama Papi. Video YouTube Papi aja banyak yang gak mau lihat. Kenapa ya, Pi? Ya, karena mereka sudah mengerti sisi B Papi sejak kecil. Seperti yang sudah Papi jelaskan di video bab 8. Memang Papi ini cuma anak kampung yang tidak naik kelas 2 kali, dan Jo karena menikah dengan Mami. V nggak setuju sih, Pi, dengan pernyataan Papi yang terakhir. Sabar nak,
masih ada komanya. Tapi V tahu tidak, justru Tuhan mau memakai orang-orang yang dianggap dunia ini sebagai nothing menjadi something. Tuhan mengubah nobody menjadi somebody. Artinya, dengan kuasa tangannya yang ajaib, Tuhan mampu mengubah apa yang dianggap dunia ini hina menjadi sesuatu yang mulia. Dan jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Saya setuju, Papi. Papi dipersiapkan sekian belas tahun dan Papi mau taat untuk panggilan Tuhan ini. Semua yang Papi ketahui dan Papi miliki hari ini murni dari Tuhan yang memberikan hikmat dan berkat-Nya. Hanya satu yang menjadi model Papi, yaitu hati yang mau taat dan mau melayani anak-anak yatim yang kehilangan sosok sang ayah. Ya, Papi. Saya percaya apabila kita di tangan Tuhan, pasti endingnya akan lebih baik, melampaui segala yang sanggup kita pikirkan. Saya mau mengikuti jejak perjalanan Papi bersama Tuhan. Sip, ayo kembali ke topik yang tadi ya nak. Kita harus menjadi orang yang memiliki banyak value. Jangan sampai kita menjadi seorang loser atau orang yang memiliki value jauh di bawah umur kita. Misalnya seseorang berumur 50 tapi value-nya masih 20. Sebaliknya, kita harus menjadi seorang winner atau sukses. Artinya, seseorang mungkin usianya masih 20 tahun tetapi memiliki 30 value, 40 value, bahkan 50 value. Ya, Pi. Nah, sekarang kita tinggal memilih apakah kita mau menjadi orang yang kaya akan value atau sebaliknya. Kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita, baik dari orang yang bervalue tinggi maupun orang yang bervalue rendah. Oh, gitu ya, Pi. Ya, banyak orang yang berumur 50 tahunan ke atas tetapi hidupnya tidak sukses. Mereka cenderung dijauhi dan dikucilkan oleh teman-temannya. Omongannya nggak dianggap. Hal ini dikarenakan value-nya cuma sedikit, nggak tahu arah hidupnya, dan mempunyai segudang alasan kenapa hidupnya kurang beruntung, dan biasanya selalu menyalahkan orang lain. Di sisi lain, ada orang yang sama-sama berumur 50 tahun, tapi hidupnya sukses, memiliki banyak teman, dan hidup dalam keluarga yang bahagia. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya value dalam hidupnya. Dia punya banyak cerita membangun yang bisa dibagikan dan dia punya 1001 alasan untuk mensyukuri hidup ini. Oke, Pi. Berarti kita bisa melihat berapa banyak value dalam diri seseorang dengan cara berkomunikasi dengan dia ya, Pi. Apakah yang keluar dari mulutnya sesuatu yang baik atau sebaliknya? Betul, nak. Kalau hanya melihat secara fisik saja, kita tidak bisa membedakannya. Ya, Pi. Karena penampilan luar seringkali menipu ya, Pi. Ya, tadi kan Pak Pi sudah menjelaskan bahwa manusia terdiri dari dua wujud, yaitu wujud yang kelihatan atau yang Pak Pi namakan manhut atau manusia hardware, dan manusia yang tidak kelihatan atau yang Pak Pi namakan mansoft atau manusia software. Ya, lalu? Inti dari pelajaran ini adalah manhut mengikuti mansoft. Kok bisa begitu, Pi? Pak Pi akan berikan sebuah cerita ya. Misalkan si B mencuri sesuatu dari si A senilai Rp100.000. Maka secara tidak sadar si B ini tunjuk jari ke Tuhan dan mengatakan, nilaiku Rp100.000 loh. Kemudian sistem alam semesta yang diciptakan Tuhan secara sempurna ini akan berputar-putar, sweet, lalu hinggap di dahi si B dan
memberi stempel Rp100.000 sebagai tanda bahwa mensofnya hanya bernilai Rp100.000. Beberapa lama kemudian si B mendapatkan uang Rp1.000.000. Tetapi kan ada perbedaan antara stempel di dahinya yang bernilai Rp100.000 dengan uang Rp1.000.000 di tangannya. Nah, secara menhat dia memegang uang senilai Rp1.000.000. Tetapi karena mensofnya hanya senilai Rp100.000, maka cepat atau lambat pasti uang 1 juta ini akan habis dan menyisakan hanya Rp100.000 saja. Entah karena sakit, karena kecelakaan, karena foya-foya, buat merokok, atau alasan apapun. Intinya uang si B tinggal Rp100.000 sesuai stempel di dahinya. Oh gitu ya Pi? Ya, coba tolong V amati, mana ada orang yang mencuri kecil-kecilan bisa kaya? Kecil-kecilan itu contohnya apa Pi? Bisa seseorang yang makan di warung, dia makan tahu, tempe, sate, atau yang lainnya, tetapi nggak mau ngaku, jadi tidak membayar. Lalu ada juga orang yang mencuri dari Indomaret atau Alfamart atau warung kecil. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa kaya karena dia tunjuk jari ke Tuhan dan menghargai dirinya sendiri, ya cuma segitu. Pasti sistem Tuhan yang sempurna di alam semesta ini akan bekerja menyelaraskan ketidakadilan yang terjadi. Lalu bagaimana dengan si A atau orang yang dicuri Pi? Si A pasti akan mendapat kredit yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dengan sistem yang sempurna, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda kepada si A melalui kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Oh, pantas saja nilai asetnya Papi bertambah, sekalipun Papi banyak mengalami pencurian. Ya, barang Papi sering dicuri, mulai dari kambing, kalkun, angsa, bebek packing, gurami, lele indukan gede-gede loh, katak bullfrog, tandon air 3.000 liter. Papi nggak mudeng cara bawanya bagaimana itu. Sepeda motor, atap seng, pintu, kabel listrik, tangga lipat, cangkul, mesin gerinda, mesin bur, palu, gergaji, besi yang mau dicor aja juga dicuri, dan masih banyak lagi. Pernah suatu kali ada orang yang menawar alpukat sekian puluh pohon hanya dengan harga 250.000. Papi menolak untuk menjualnya, tetapi besoknya buah-buah alpukat itu hilang. Sudah tidak terhitung hasil panen di kebun Papi juga dijara oleh pencuri. Nak, ada cengkeh, pisang, bambu, rebung, pepaya, jambu, pohon sengon, pohon jabon, delima, kopi, dan masih banyak lagi. Papi merasa jengkel tidak Pi? Papi jengkel sih, cuma ya Papi ikhlaskan saja. Lah mau gimana coba? Toh Tuhan kembalikan berkali-kali lipat lewat tanah-tanah Papi yang harganya melambung tinggi, yang tidak pernah terbayangkan oleh Papi sebelumnya. Tuhan itu adil ya Pi? Ya, Tuhan itu maha baik dan maha adil, Nak. Masih berbicara tentang pencuri ya Pi? Tadi kan Papi bilang, ketika seseorang mencuri berarti kan dia menandai atau memberi harga dirinya sendiri. Lah terus bagaimana dengan koruptor yang mencuri uang miliaran rupiah Pi? Berarti mereka sudah menandai diri mereka seharga miliaran dong Pi. Maksudnya V, berarti lebih baik mencuri dalam jumlah besar daripada mencuri kecil-kecilan. Wah, pertanyaan anakku semakin ngeri. Sebenarnya jawabannya iya sih, tetapi ada catatan untuk menjelaskannya. Pertama, kita harus tahu dulu sebelum korupsi dia ada di grade berapa. Ambil contoh dia di grade 5.
Terus dia korupsi uang senilai grade 7. Maka pelan tapi pasti uang itu akan habis menuju ke grade 5. Kecuali sang koruptor bisa mengupgrade value-nya sampai grade 7, maka uang korupsinya akan aman, tetap di grade 7. Papi jelaskan ini bukan untuk ngajari korupsi loh, tapi ini sudah menjadi suatu kenyataan. Banyak orang yang melakukan korupsi, tetapi kenapa bisa tetap kaya atau kembali miskin? Dan orang yang takut akan Tuhan dan hidup jujur kok malah hidupnya biasa-biasa saja. Akhirnya karena imannya nggak kuat jadi ikutan korupsi. Papi mau jelaskan bahwa membuat seseorang itu bisa tetap kaya atau tidak bukan dari berapa besar korupsinya, tetapi dari seberapa banyak jumlah value dalam hidupnya. Jika seseorang value-nya banyak, mau dia dari usaha atau bisnis, dari menipu orang, dari hasil korupsi, mau secara halal ataupun tidak halal, tidak ngefek ke kekayaan seseorang. Orang itu mau baik atau jahat tetap bisa kaya. Wih, ini pembelajaran yang baru loh, Pi. Kalau Papi buat seminar bisa menghasilkan uang banyak loh. Anak papi kok sudah mulai suka duit ya? Kan ada quotes, uang bukan segalanya, tapi kan segalanya butuh uang. Papi tidak berani mengiyakan atau menentang pernyataan itu. Sampai papi mendapatkan pernyataan itu sesuai firman Tuhan, baru papi bisa mengiyakannya. Papi sudah diberi sangu Tuhan, lebih dari cukup untuk hidup papi dan mami sampai pulang. Untuk kalian anak-anak juga papi sudah persiapkan. Motivasi papi tidak untuk buat seminar atau cari uang dari sana. Motivasi papi hanya untuk mengupgrade hikmat anak-anak muda bangsa Indonesia lewat media sosial, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Ya Papi, Fewe tadi bercanda. Kita kembali ke laptop ya Pi. Ya nak, masih ingat dengan jurus For Diamond? Masih dong Pi. Oke, kita masukkan ke For Diamond ya. Di kolom atas kita masukkan caranya baik, kaya. Di kolom kiri kita masukkan caranya baik, tidak kaya. Di kolom kanan kita masukkan caranya tidak baik, kaya. Dan di kolom bawah kita masukkan caranya tidak baik, tidak kaya. Wow, ternyata gitu ya. Ya, orang tetap ada yang kaya atau miskin biarpun menggunakan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Iya ya Pi, orang baik dan orang jahat bisa sama-sama kaya dan juga bisa sama-sama miskin. Ya, kesimpulannya adalah orang bisa kaya atau miskin tidak tergantung dari sumber uangnya, tetapi dari mensofnya. Tapi kalau seperti itu, mungkin ada orang yang berpikir untuk menjadi orang jahat saja dong Pi. Tidak usah bekerja keras, tinggal korupsi, terus bisa langsung kaya Pi. Itu adalah pilihan masing-masing orang nak. Papi berani mengatakan tidak ada masa depan buat penjahat. Statement itu ada di firman Pi. Ada dong, di Amsal 24 ayat 20. Berkata, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Tetap ada balasan untuk setiap perbuatan kita ya Pi. Ya nak, tetapi kita tidak boleh menghakimi orang ya nak, karena penghakiman itu milik Tuhan. Semua orang akan dimintai pertanggungan jawab ketika pulang. Iya Papi. Apakah hal ini yang membuat Papi tidak mau mempidanakan orang-orang yang mencuri milik Papi, sekalipun Papi tahu siapa orangnya? Bisa dibilang seperti itu nak. Papi kadang-kadang jengkel
Tetapi papi juga prihatin kalau sampai seseorang itu mencuri karena mereka benar-benar miskin, tidak ada buat makan, hingga kelaparan, dan mereka harus mencuri untuk mengisi perut yang kosong. Papi tidak bisa menyalahkan untuk hal ini, karena memang mereka tidak punya uang. Ya, Pi. Fe kasihan juga dengan orang-orang yang divonis penjara karena mencuri beberapa batang kayu atau singkong untuk sekedar ia makan. Sedangkan di sisi lain, para koruptor yang mencuri uang miliaran rupiah dengan tanpa malu melambaikan tangannya bagaikan artis. Makanya kita butuh yang namanya kolam A kecil, atau bisa kita sebut kelompok sel, supaya kita bisa saling tolong-menolong dengan orang di sekitar kita. Hidup ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita tidak peduli, ya hidup kita akan menjadi hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Kita akan tidak nyaman karena setiap saat kita harus memangsa atau dimangsa. Belum lagi ancaman dari asing. Kan kita tidak mau hidup tidak beradab. Itulah pentingnya kita bersatu ya, Pi. Kita bisa saling backup satu dengan yang lain. Betul, Nak. Papi kok jadi ngelantur kemana-mana. Kita kembali membahas value ya, Nak. Ya, Pi. Value kan sangat penting untuk membangun Mensof kita. Value-value apa yang harus kita bangun, Pi? Dan harus mulai dari mana? Sebelum kita membahas value-value di fase kehidupan manusia, Papi mau jelaskan ini dulu. Apa, Pi? Jika kita memberikan pinjaman atau bantuan ke seseorang, kita harus meraba-raba kira-kira orang ini Mensofnya mempunyai value di grade berapa dulu. Maksudnya, Pi? Jika kita memberikan pinjaman atau bantuan ke seseorang, padahal dia masih di grade 4, level 3, ya akan habis jika yang kita berikan di grade 4, level 9. Apalagi kita beri sampai grade 5, bahkan lebih. Tabel kekayaan hari ini lebih lengkap daripada video yang lalu ya, Pi? Ya, Nak. Di gambar ini kita tidak hanya bisa melihat grade tetapi juga level seseorang. Ya, Pi. Jadi percuma ya kalau misalkan Mensof seseorang baru di grade 4 level 3, terus secara Menhart diberi uang sebesar grade 4 level 9. Karena uangnya pasti akan kembali ke grade 4 level 3 ya, Pi? Tepat sekali, karena Menhart selalu mengikuti Mensof. Jadi kalau yang diberi Menhartnya, ya mau diberi uang berapapun tetap akan habis. Sesuaikan dengan Mensof orang tersebut. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang sudah memiliki Mensof di grade 7, jika dalam menghadapi sekolah kehidupannya Tuhan izinkan bangkrut dan berada di grade 4, maka pelan tapi pasti orang tersebut akan kembali lagi ke grade 7. Keren. Ini benar-benar hikmat yang baru loh, Pi. Pantesan beberapa hari lalu ada yang memuji Papi. Apa yang Papi ajarkan ini seperti anggur yang baru. Fe semakin percaya kalau Papi akan dipakai Tuhan. Ya, Papi mengunyah hikmat ini 10 tahun lebih loh, Nak. Gitu aja masih ada orang yang nggak percaya. Kenapa ya, Pi? Kok bisa ada orang yang begitu sinis dengan orang lain? Ya, karena mereka mempunyai kepercayaan yang salah. Maksud Papi agama? Ya, bisa agama, bisa percaya kepada orang, atau percaya pada sesuatu yang salah. Tolong jelasin, Pi. Papi belum komplit mengunyah soal hikmat ini, Nak. Spill dikit nggak ngaruh sih, Pi. Intinya selain IQ, EQ, ada yang lebih kuat dari keduanya, yaitu SQ. Sudah, kita kembali ke bahasan ini dulu. Nanti video ini jadi panjang banget.
banyak orang yang malas dengar video yang terlalu panjang. Kalau V sih enggak, Pi. Ini video yang berbobot loh. Anak papi nggak boleh kepedean ya. Nanti bablas dikit lagi jadi sombong loh. Iya, Pi. Ya, papi ulangi ya. Fase kehidupan manusia ada berapa, nak? Ada 3, Pi. Fase persiapan hidup, fase produktif, dan fase persiapan pulang. Betul sekali. Value di masing-masing fase itu berbeda, nak. Contoh value di fase persiapan hidup adalah value dasar, dari menyapa orang yang lebih tua, meminta maaf ketika salah, tidak mengambil barang milik orang lain, tidak menyela pembicaraan orang lain, mengembalikan barangnya pada tempatnya, tidak mengumpat, belajar mandiri, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Berarti ini adalah value-value dasar ya, Pi? Termasuk makan dengan sopan, memanggil orang yang lebih tua ketika ingin makan, izin ketika ingin meminjam sesuatu, gitu kan? Ya, value-value ini seharusnya ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Lalu value di fase produktif, contohnya apa, Pi? Secara harafiah adalah value yang penting dalam bekerja. Contohnya, disiplin waktu, tidak menunda pekerjaan, bekerja keras, bekerja cerdas, tekun, tidak mudah menyerah, berhati-hati dalam mengambil keputusan, menghormati orang lain, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, Pi, contoh value di fase persiapan pulang itu apa? Contohnya, value untuk tidak lagi mengejar materi, value memberi, mempersiapkan legacy bagi generasi di bawahnya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan hal-hal lain untuk persiapan kita pulang. Saya sering dengar kalau papi sudah persiapan pulang. Hidup papi kan baru sesi 4. Usia 51 tahun itu masih muda loh, Pi. V sedih kalau papi ngomongin hal ini. Tetapi V juga ingin tahu alasan mengapa papi berkata seperti itu. Ya, karena kalau pulang itu tidak ada pemberitahuannya dulu. Banyak teman papi, juga saudara yang nggak ada persiapan tiba-tiba dipanggil pulang. Keluarganya pasti syok lah. Nah, kalau papi sudah mempersiapkan kepulangan papi, kalian yang papi tinggalkan kan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau papi diberi umur panjang, kan papi masih bisa mendampingi kalian. Dan papi pengen banget urusin cucu cewek. Papi bisa memberikan pakaian yang bagus, bisa menguncir rambutnya yang panjang, papi bisa melindunginya. Intinya papi ingin cucu cewek. Terus jika seseorang tidak persiapan untuk pulang, kekayaannya kan tidak bisa dibawa pulang sedikit pun. Jika tidak diatur sejak dia masih hidup, bisa-bisa anak menantunya akan berebut harta dan saling memenjarakan. Dengan saudara kan tidak boleh bertengkar gara-gara uang, Pi. Ya, sebagian orang tua yang kurang bijaksana hanya mengajarkan bagaimana cara mencari uang dengan keras, bagaimana cara menjaga uang dengan gigih, tetapi lupa mengajarkan EQ. Untuk sesama anggota keluarga harus saling menyayangi dan menghormati, saling backup satu dengan yang lainnya. Jadi sewaktu masih ada pemimpin keluarga tersebut, ya semuanya aman-aman saja. Tetapi begitu sang pemimpin keluarga tiba-tiba dipanggil pulang, maka situasi akan chaos. Apalagi kalau sampai sang pemimpin meninggalkan warisan yang banyak. Saya berdoa sih hal seperti ini tidak terjadi. Papi kan sudah mengajari kami. Yang paling penting dalam keluarga adalah suami harus mengasihi istri dan anak-anak. Istri harus menghormati suami dan mengasihi anak-anak. Seorang kakak tertua harus menghormati kedua orang tua dan mengasihi adik-adiknya.
Anak kedua harus menghormati kedua orang tua dan kakak, serta mengasihi adik-adiknya. Lalu anak ketiga harus menghormati kedua orang tua dan kakak-kakaknya serta mengasihi adik-adiknya. Dan anak yang bungsu harus menghormati kedua orang tuanya dan semua kakak-kakaknya. Ini value-value dalam berkeluarga ya, Pi? Ya. Pi, boleh ajari kami nggak? Kok Ve dengar cerita dari banyak teman dan lihat juga di media sosial bahwa biasanya orang waktu pacaran akan kelihatan sisi A-nya saja, tetapi begitu menikah kelihatan B-nya. 2 minggu lalu sebelum Papi berlibur naik kapal pesiar 19 lantai, Papi kan cerita ada 2 teman Papi yang baru saja bercerai. Kenapa ya, Pi? Memang persoalan orang berumah tangga itu rumit sekali ya, Pi? Begini nak, semakin kita dewasa, kita akan menghadapi masalah yang semakin rumit dan banyak. Setuju sih, Pi. Kadang di keluarga ada masalah, di tempat kerja ada masalah, di lingkup pertemanan juga ada masalah. Betul, seringkali yang membuat masalah kita menjadi lebih rumit adalah karena kita mencampur adukkan semua urusan menjadi satu. Papi pernah ikut pelatihan hipnoterapi, tetapi Papi mundur karena ilmu yang diajarkan berbeda dengan value-value Papi. Memangnya apa yang diajarkan? Beliau mengajarkan bahwa pribadi manusia itu ada banyak. Salah satunya bernama Sang Bijaksana. Jadi ada pribadi kita yang seperti anak kecil, pribadi kita sebagai bapak, pribadi kita sebagai pimpinan perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu kalau versinya Papi bagaimana? Ya, kita ini cuma satu pribadi, tetapi kita mempunyai banyak permasalahan yang harus dihadapi. Untuk menghadapi semua hal itu, Papi mengeluarkan jurus sarang lebah. Artinya apa, Pi? Melalui jurus ini kita belajar untuk tidak mencampur adukkan semua masalah. Semua masalah kita letakkan pada kotak segi 6 masing-masing. Ada kotak untuk urusan sekolah, ada kotak untuk urusan pekerjaan, ada kotak untuk urusan keluarga, ada kotak untuk urusan komunitas ini atau komunitas itu, dan kotak-kotak yang lainnya. Urusan keluarga aja, saya pikir masih bisa dikotak-kotakan lagi ya, Pi? Ada urusan dengan ayah, urusan dengan ibu, dengan kakak atau adik, dan urusan dengan keluarga besar juga kan masih kompleks. Anak pintar. Jadi kita ini ya satu pribadi. Sekarang kita mau urusan bisnis, ya tinggal kita membayangkan kita membuka kotak urusan bisnis. Misalkan tiba-tiba Mami telepon Papi, ya tinggal Papi pause saja urusan bisnisnya. Kita dengan kecepatan sepersekian detik mengambil kotak urusan keluarga yang ada tulisannya Mami. Setelah Mami selesai menelpon, ya kotaknya Mami kita kembalikan lagi ke tempatnya, dan Papi play lagi urusan bisnis. Ya sesimpel itu. Jadi otak manusia itu menurut Papi tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh komputer secanggih apapun. Loh, kok bisa, Pi? Kan sekarang banyak pekerjaan manusia yang sudah bisa digantikan oleh robot yang isinya komputer canggih kan? Mau secanggih apapun, robot itu tidak punya EQ, apalagi SQ. Yang digantikan robot saat ini baru IQ. Dan dengan hikmat manusia yang nempel ke Tuhan, maka manusia juga akan berkembang terus dan menggunakan robot hanya sebagai pembantu, mempermudah dan meringankan pekerjaan seseorang. Percayalah, selama masih ada manusia yang hidup nempel ke Tuhan dan menggantungkan diri pada pokok anggur yang benar, kita tetap bisa menguasai bumi.
Bener ya, Pi. Selama kita nempel ke Tuhan, kita pasti aman. Ya, harus nempelnya ke Tuhan yang hidup. Memang ada Tuhan yang tidak hidup. Papi sangat meyakini bahwa Tuhan yang Papi sembah itu Tuhan yang hidup, nak. Tetapi kan ada banyak Tuhan yang diyakini oleh beberapa agama lain. Papi rasa ini bukan ranah Papi untuk membicarakan Tuhannya orang lain, karena kan Papi tidak tahu. Ya, Pi. Fe percaya bahwa Tuhan yang hidup akan senantiasa menuntun langkah kita. Ya, nak. Tuntunan Tuhan ini nyata dalam hidup Papi. Papi ini kan untuk mendapat hikmat biasanya butuh waktu yang berbeda-beda. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Bahkan ada yang membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Tapi semenjak Papi membuat video YouTube ini yang harus diupload setiap Sabtu jam 12, Papi merasa Tuhan memberi hikmat kepada Papi dengan waktu yang singkat loh, nak. Kenapa bisa begitu ya, Pi? Karena Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Ketika kita mau taat dengan Tuhan dan kita mau terus melekat dengan Dia, pasti Tuhan akan menyertai dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk hikmat, dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kita. Oh, tuh. Berarti jangan sampai kita hidup di luar Tuhan ya, Pi. Karena di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul, nak. Lalu misalkan seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan, bagaimana, Pi? Papi mau kasih tahu dulu bahwa jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang menentukan apakah seseorang memutuskan untuk mempercayai Tuhan yang mana atau tidak mempercayai Tuhan. Itulah kenapa banyak kepercayaan atau agama ya, Pi? Ya, ketika seseorang menyerahkan kehendak bebasnya kepada orang lain, hal ini akan Papi bahas di video puzzle barometer sukses. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya, Pi.